Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Medpen kelas C akan mempresentasikan tugas besar berjudul analisis penerapan sistem manajemen K3 pada proyek pembangunan gedung layanan kesehatan di Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, saya Naura Alexandria Ramadhani NIM 116 dan teman saya. Saya Muhammad Jamil dengan NIM akhir 037. Saya Galang Tata Rizky dengan NIM akhir 193. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pembangunan gedung merupakan salah satu sektor konstruksi yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Resiko kecelakaan kerja terjadi di proyek konstruksi dapat berdampak besar terhadap keselamatan pekerja, efisiensi proyek, serta biaya yang harus dikeluarkan akibat kecelakaan tersebut. Menurut Kurniawan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, setiap perusahaan atau proyek konstruksi diwajibkan menerapkan SMK 3 untuk menjamin keamanan dan kesehatan pekerja selama proses pembangunan berlangsung. Next. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja yang dialami pekerja di Indonesia pada periode Januari sampai Agustus 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan di Indonesia sebanyak 278.564. Menurut Adis Wastoto pada tahun 2025, salah satu strategi utama untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja adalah memastikan pencahayaan yang memadai di area kerja, menunjukkan kenyamanan dan sumber penerangan, suhu ruangan yang nyaman, peraturan kebisingan mesin, penggunaan alat pelindung diri, dan menyediakan area istirahat yang nyaman bagi pekerja. Proyek pembangunan gedung di UTM merupakan proyek konstruksi yang membutuhkan penerapan SMK 3 secara optimal untuk menjamin keselamatan pekerja dan mencegah kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana perencanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan? 2. Pelaksanaan kegiatan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan. 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen K3 pada proyek pembangunan dan bagaimana tingkat keberhasilan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja proyek pembangunan gedung layanan kesehatan di UTM. Selanjutnya adalah batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada proyek pembangunan gedung layanan kesehatan di UTM. Analisis dibatasi pada penerapan sistem manajemen K3 berdasarkan dengan prinsip dasar dalam PP Nomor 50 Tahun 2012. Data peneliti ini digunakan terbatas pada periode pelaksanaan proyek. Selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk menganalisis perencanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan, mengevaluasi pelaksanaan manajemen K3 dalam proyek pembangunan, mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SMK 3, menilai tingkat keberhasilan penerapan manajemen K3 dalam proyek pembangunan gedung kesehatan di UTM. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. 1. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SMK 3. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi kontraktor dan manajemen proyek dalam penerapan SMK 3. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut bab 2, landasan teori. Proyek konstruksi. Menurut Megawati 2021, proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang memiliki satu tujuan tertentu yang tergambarkan pada suatu lingkup kualitas waktu dan biaya yang telah ditentukan dan disetujui. Proyek konstruksi juga merupakan suatu kegiatan yang memiliki ciri karakteristik yang mana titik awalnya pelaksanaan dan akhirnya sudah terstruktur dengan baik. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja.
Menurut Putri 2020, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan yang mempunyai risiko terjadinya kecelakaan kerja yang tinggi, terutama bagi perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Penerapan program K3 yang telah dibuat perusahaan dengan budaya K3 diterapkan setiap pekerja diharapkan mampu meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Next. Selanjutnya, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia dimulai pada zaman Belanda abad ke-17. Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi industri Indonesia terasa berguna untuk melindungi modal yang ditanam di industri pada saat itu. Saat jumlah ketel uap yang digunakan di industri yang ada di Indonesia sampai terbitlah undang-undang mengenai kerja ketel uap di tahun 1853. Selanjutnya, filosofi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Sasistrini 2023, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja ialah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya melalui beberapa upaya pengendalian jenis ancaman yang memungkinkan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. 1. K3 adalah suatu bentuk tanggung jawab moral atau etik. 2. K3 bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan atau sertifikat. 3. Manajemen perusahaan adalah paling bertanggung jawab mengenai K3. 4. Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3. 5. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. 6. K3 percaya bahwa setiap kecelakaan dapat dicegah karena ada sebabnya. 7. Kebutuhan K3 di tempat kerja harus disesuaikan dengan potensi bahaya kegiatan. 8. K3 adalah bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Next. Kecelakaan kerja. Menurut Irjar 2016, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, yang bisa mengakibatkan korban manusia atau harta benda. Proses industri yang maju ditandai dengan modernisasi dan mekanisme. Next. Sistem manajemen K3. Menurut Lumbangaol 2024, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan standar manajemen guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Selanjutnya, prinsip dasar SMK3. Menurut Lumbangaol 2024, prinsip dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bahwa setiap unsur tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan rasa aman dalam melakukan pekerjaan guna kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 yang berisi tentang pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Next, manfaat penerapan SMK3. Menurut Lumbangaol 2024, penerapan sistem manajemen memiliki banyak manfaat bagi jasa konstruksi antara lain sebagai berikut. Untuk mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, untuk menghindari kerugian dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif. Sumber hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Darmayani dan kawan-kawan 2023, keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disingkat K3 merupakan elemen krusial dalam sistem ketenagakerjaan yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan roda ekonomi di suatu tempat atau satuan kerja. Pengendalian risiko. Menurut Saputra 2023, pengendalian risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Risiko ini berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa berbahaya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan keselamatan individu. Selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah bab 3 atau metodologi penelitian. Pada jenis penelitian ini, kami melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
atau tepatnya metode deskriptif kualitatif. Ini tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan SMK 3 pada proyek konstruksi di gedung layanan kesehatan di Universitas Trunojoyo Madura. Untuk metode deskriptif kualitatif ini merupakan suatu metode yang melukiskan atau mendeskripsikan serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 atau SMK 3 pada proyek pembangunan gedung layanan kesehatan di UTM. Subjek penelitian ini mencakup 3 kelompok utama. Pertama adalah manajemen proyek yang terdiri dari kontraktor, subkontraktor, serta konsultan. Kedua, pelaksana lapangan meliputi pekerja konstruksi, tukang, dan operator. Kemudian yang ketiga adalah pihak universitas yang diwakili oleh tim pengawas proyek dari UTM. Kemudian objek dari penelitian ini berfokus pada penerapan SMK 3 dalam proyek pembangunan gedung tersebut dengan pendekatan 3 aspek utama, yakni kebijakan K3 yang meliputi analisis dokumen-dokumen resmi atau SOP, sertifikat terkait, kemudian aspek ketiga adalah evaluasi kinerja K3 yang mencakup kajian terhadap laporan inspeksi rutin. Kemudian pada subbab selanjutnya adalah populasi, sampel, dan responden penelitian. Jadi populasi dan sampel responden ini diambil dari semua pekerja-pekerja, semua elemen pekerja yang terlibat pada proses pembangunan proyek gedung layanan di Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian untuk data penelitian ini adalah data yang merupakan bahan yang perlu diperlukan untuk pengolahan sehingga akan menghasilkan informasi dan keterangan baik kualitatif atau kuantitatif. Kemudian data penelitian ini meliputi 2 bagian. Yang pertama data primer atau data yang dapat didapatkan dengan cara observasi atau dokumentasi pada penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada data sekunder, merupakan informasi pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber di luar data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa berbagai dokumen terkait implementasi SMK 3. Kemudian untuk variabel penelitian ini mengidentifikasi 3 variabel utama yang saling berkaitan pada analisis SMK 3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan dan perencanaan K3 yang meliputi ketersediaan dokumen perencanaan K3, struktur organisasi, serta alokasi anggaran. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan variabel intervening seperti faktor sumber daya manusia, tingkat pelatihan K3, kesadaran terhadap risiko kerja. Kemudian subbab selanjutnya adalah tahapan pada penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi studi literatur untuk mengalami landasan teoritis SMK 3, kemudian penyusunan instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, dan observasi, serta pengurusan perizinan. Kemudian yang kedua berupa pengumpulan data, di mana kami peneliti melakukan wawancara ke dalam manajemen proyek dan pekerjanya, serta melakukan observasi di lapangan untuk menilai implementasi K3. Kemudian tahap yang terakhir adalah pelaporan hasil. Ini mencakup penyusunan temuan penelitian, pembahasan keterkaitan dengan teori yang ada, serta formulasi rekomendasi untuk perbaikan penerapan SMK 3. Pada seluruh tahapan ini dirancang untuk secara berurutan dengan mekanisme atau evaluasi pada setiap fase untuk memastikan pencapaian tujuan penelitian. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.